Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas lagi salah satu perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Graha Mitra Asia Tbk. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, investor pasar modal kembali mendapatkan pilihan investasi baru. Kali ini PT Graha Mitra Asia Tbk, perusahaan pengembang real estate dan juga properti yang dikenal dengan Real Life Asia, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham RELF. PT Graha Mitra Asia Tbk, perusahaan pengembang real estate dan properti yang dikenal dengan nama Real Life Asia, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham RELF. Persero menawarkan sebanyak 1,2 miliar saham atau sebanyak 20,95% dari total jumlah modal dan disetor setelah penawaran umum. Emiten yang berdiri sejak tahun 2018 ini menawarkan harga sebesar Rp90 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp108 miliar. Dana hasil IPO sebesar Rp27,5 miliar atau 22,92% akan digunakan untuk membeli tanah seluas 2.750 meter persegi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian 56,5% atau 46,67% untuk membeli tanah seluas 4 hektar di Seplak Barat, Kemang, Bogor, dan sisanya 24,5 miliar atau 30,41% untuk modal kerja perseroan. Selain itu, perseroan juga menerbitkan 1,2 waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau sekitar 26,50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar, dan setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran seri 1. Di mana setiap waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portable. Sementara itu, kinerja perseroan di sepanjang tahun 2022 meningkat secara signifikan. Pendapatan meningkat hingga 831,5% menjadi Rp18,35 miliar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 yang hanya tercatat Rp1,97 miliar. Kenaikan tersebut diperoleh karena perseroan baru memulai proyek perumahan Greenland Kemang pada pertengahan tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Graha Mitra Asia Tbk, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Bapak Gofar Rozak Nazila, Komisaris Utama PT Graha Mitra Asia Tbk. Halo, selamat pagi. Ini saya manggilnya Mas Gofar saja begitu ya? Karena masih muda sekali dan sudah menjadi komisaris utama ini. Baik, ini Mas Gofar, mungkin bisa diceritakan juga nih kepada pemirsa, apa sih yang melatar belakangi perseroan lagi-lagi nih tertarik menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia? Jadi sebenarnya ceritanya panjang, Mas Pras. Oke. Aku tuh bisnis persis setelah lulus kuliah tahun 2005. Oke. Sampai sekarang, jadi ada 18 tahun. Oke, nah dari awal saya berbisnis, saya sudah mencanangkan saya akan bangun korporasi. Nah, makanya saya bentuk holding di tahun 2010, langsung mimpi untuk bisa listed di sini. 2010 loh, bayangin. Itu artinya 13 tahun yang lalu. Iya. 2012 mulai merangkai strategi sampai ketemu mitra strategi kita, yaitu Asia Vesta Group, tahun 2018. Nah, dari 2018 itulah 5 tahun kita garap proyek ini. Gitu. Nah, jadi hadirnya kita hari ini ada di sini itu adalah sebuah impian yang kita secara konsisten bangun.
Baik, mimpi yang dibangun ini perlu menjadi catatan juga dengan kerja keras selama 13 tahun lah kurang lebih berarti ya. Bagaimana mimpi itu bisa terwujud di tahun 2023. Nah, lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik dan bagaimana respon dari investor juga? Oversubscribe kah atau bagaimana ini? Iya, nah memang ini karena pengalaman pertama ya, Ya. Mas ya. Jadi aku tuh ya deg-degan juga ya sebenarnya. Baik. Nah, kita merilis 12 miliar lembar saham. Oke. Per lembarnya adalah 90. Ya kan? Nah, Iya, jadi iya. kita akan mentarget untuk dapetin sekitar 108 miliar. Nah, Oke. tadi pas dibuka ya, gimana ya ini akan ARB atau akan stabil atau akan naik? Pas saya lihat, naik. Oh. Dan kita hari ini sampai Iya, iya. tadi terakhir saya naik ke sini tuh, Iya. kita masuk ke top 5 volume transaction gitu loh. Iya, iya, iya. Berarti Jadi kita- ramai ya ini perdagangannya. Ya, kita senang gitu kan, Iya, iya. wah gitu kan. Ini jadi optimis. Oke. Tapi selain menerbitkan saham baru juga ini kabarnya ada warrant ya yang diberikan juga nih seri 1. Ini gimana nih? Jadi mekanismenya? dengan kita rilis 12 miliar lembar saham, kita juga terbitkan warrant 1:1. Oke, 1:1 ya. Ini kita akan exercise dalam 6 bulan dan di harga 125. Gitu. Dalam listing hari ini kan kita rilis di angka 90. Gitu. Oke. 108 miliar rupiah begitu ya dana segar yang diperoleh perseroan. Tentunya ini akan menjadi suatu booster untuk meningkatkan kinerja. Dan bagaimana pemanfaatan dari dana hasil IPO ini, Mas Nah, Gopar? secara umum karena industri kita adalah bahan baku kita adalah lahan atau tanah, land, Oke. maka 70% itu kita akan menggunakan untuk ekspansi ya, pembelian lahan. Ada 2 lokasi Baik. yang langsung kita eksekusi dari dana IPO ini. Ya. Yang pertama ada di Bogor, yang kedua ada di Jakarta Selatan. Ya, itu ada 56 M di Bogor dan 27,5 M di Jakarta Selatan dan sisanya untuk penguatan modal kerja perseroan. Oke, nah bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan profil dari Geraha Mitra Asia Tbk kepada pemirsa begitu. Ingin tahu secara detail kapan sih perusahaan ini berdiri, backbone-nya apakah benar di sektor properti kah atau mungkin ada anak usaha lain atau seperti apa begitu yang menjadi salah satu nanti kontributor nih untuk pendapatan perseroan. Silakan. Betul. Ya. Jadi Geraha Mitra Asia Tbk ini lahir di tahun 2018 singkatnya, dan ini dilahirkan oleh induk kami yaitu Oke. Relife Group dan mitra kami Asia Vestra Group ya. Lalu kita berkomitmen saat kita mendirikan perusahaan ini di tahun 2018, maka kita sudah merencanakan untuk menjadi perseroan dengan going concern di bidang properti ya kan? Oke. Dan sustainable, sehingga kita tahu bahwa capek kita ya, capital expenditure kita adalah lahan yang mana kita tidak bisa membiayai itu dari hutang. Oke. Kita harus membiayai itu dari equity. Iya, Nah, iya. makanya langkah perseroan yang paling tepat menurut kami adalah dengan melantai di bursa. Nah, jadi rangkaian rencana itu yang membuat Geraha Mitra Asia ini kita dirikan memang dengan tujuan-tujuan di mana kita ingin membangun perseroan yang kuat. Ya. Dengan basis equity yang kuat. Wow, itu dia. Berarti memang sudah menjadi salah satu tolak ukur begitu. Bahkan keberlanjutan ini menjadi hal yang utama ya kalau kita lihat dengan tadi beragam skema dan strategi yang sudah disiapkan. Nah, bicara mengenai sektor properti, ini juga kita tahu kan tight juga nih persaingannya di sektor ini. Kita tahu industri yang terus berkembang dengan beragam insentif juga yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana Anda melihat pangsa pasarnya dulu nih di Indonesia? Oke, jadi kita baru lepas dari global pandemic ya, global crisis yang namanya pandemi corona, Yes. COVID ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah selama 3 tahun suffering di pandemik itu, ya apa yang terjadi dengan market? Ya. Nah, kan ini yang perlu kita riset. Betul. Setelah kita kaji ya, beberapa data statistik, maka market itu tidak hilang, Oke. tapi dia tertahan. Nah, jadi secara industri, Iya. maka lanskap industrinya adalah properti ini tetap bagus. Oke. Karena pandemik, marketnya tertahan. Backlognya 12 juta keluarga belum punya rumah. Betul. Nah, dan sehingga kalau pasca pandemik dan Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa pandemik sudah usai, lalu kita masuk ke periode endemi, Iya. ya, maka kita tinggal bagaimana merangkai pertumbuhan. Baik. Nah,
bicara tentang kompetisi, industri ini industri yang terbuka ya. Jadi saya katakan ini open industry kan, properti, semua orang memiliki properti. Itu dari skala paling mikro yaitu kecil sekali sampai skala kota gitu kan, ribuan hektar. Nah, ini masuk ke dalam industri ini. Nah, sehingga menurut saya kompetisi yang ketat dan sehat itu akan menyehatkan industri. Betul. Nah, jadi kita akan ada di industri itu dengan berbagai kompetitif advantage yang harus kita hadirkan ke masyarakat. Baik, kita akan lihat nanti dan cermati juga 108 miliar rupiah nanti penempatannya untuk apa saja. Ada beberapa info data yang akan kami sampaikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya, Mas Gofar dan pemirsa. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat PT Graha Mitra Asia Tbk dengan kode sahamnya RELF. Dan saham yang dilepas sekitar 1,2 miliar saham atau 20,95% dari modal ditempatkan. Underwriternya ada PT UOB Kay Hian Sekuritas, kemudian harga IPO sekitar Rp90 per saham dan dana segar yang diperoleh 108 miliar rupiah. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja ya, kita akan lihat bersama. Ya, sekitar 27,5 miliar rupiah pemirsa digunakan untuk pembelian tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian 56 miliar rupiah digunakan untuk pembelian tanah di Semplak Barat, Kemang, Bogor. Kemudian 24 miliar rupiah untuk modal kerja perseroan. Itu komposisi dari penggunaan dana IPO. Berikutnya kepemilikan saham dari PT Graha Mitra Asia Tbk. Siapa saja? Baik, yang pertama ada PT Relife Property, kemudian PT Relife Realty Indonesia, PT Patraland Mulia Jaya, kemudian PT Nusa Perkasa Internasional, PT Asia Intra Investa, kemudian Gofar Rozak Nazila, Ahmad Maklus Sadat, dan juga masyarakat yang mencapai 20,95%. Nah, lantas bagaimana dengan posisi aset, liability, dan equity dari perseroan? Aset yang dimiliki sebanyak 166,03 miliar rupiah, liabilitasnya 47,57 miliar rupiah, dan ekuitas sekitar 118,46 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gofar Rozak Nazila, Komisaris Utama PT Graha Mitra Asia Tbk. Baik, Mas Gofar, kalau kita lihat dengan kepemilikan saham, kemudian dari sisi penggunaan dana IPO tadi memang sudah cukup jelas gambarannya begitu ya. Memang 27,5 miliar untuk beli tanah di Jagakarsa, ada juga yang di Bogor. Ini bagaimana, bisa dijelaskan tidak sih kenapa daerah itu yang dimiliki? Apakah memang itu sudah lama menjadi land bank perseroan yang diincar begitu atau bagaimana? Ya, jadi pertama core kami ya kan di industri ini adalah bagaimana terus menjaga sustainability land bank. Oke. Gitu. Nah, jadi investor juga pasti akan melihat itu. Iya. Itu kan. Nah, perusahaan properti ya akan dilihat juga, salah satu indikatornya adalah land bank. Nah, kita memang sudah mengincar gitu ya. Bagaimana setelah IPO ini dana ini maksimal membangun pertumbuhan perseroan. Makanya pertama kita kuat di Bogor, gitu kan. Portofolio kita yang kita rilis untuk IPO ini ada di situ, sehingga kita sudah punya sederet, ya kan, hot prospect, lalu kita sudah bisa lihat peluangnya, lalu kita ambil di Bogor. Di Jakarta Selatan, nah ini kita coba perkuat basis market kita sebenarnya di Greater Jakarta, Mas. Oke. Gitu. Nah, jadi kita masih, karena kita punya latar belakang panjang ya, belasan tahun, ya kan, bermain di sektor ini, gitu ya. Jadi kita punya confidential level yang bagus, dan kita juga pastikan bahwa saat kita menjadi perusahaan TBK, apa sih yang jadi going concern dari investor? Betul. Kan itu kan. Dengan IPO ini, ya apa sih gitu kan? Jadi goal yang ingin dicapai dari perseroan itu yang menjadi fokus kita. Betul. Makanya terbesar kita akan investasi di Capek ya, baru kemudian OPEC-nya untuk memperkuat. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis produk properti yang ditawarkan kepada masyarakat ini lebih
bermain di posisi yang mana nih? Apakah level-level menengah atas begitu dari sisi produk propertinya atau di level tengah saja? Kita sangat fokus membidik market kita. Jadi pertama kita tidak masuk di market subsidi. Oke. Tapi juga kita tidak masuk di market kelas atas, high end. Nah, jadi kita masuk di market yang paling dibutuhkan masyarakat, yaitu market medium. Nah, market medium itu ada di harga 300 sampai 1,5 miliar. Oke. Nah, kita masuk di market gemuk itu, dan ini teruji. Kita melewati krisis, ya kan, pandemik global ini dengan cukup survive gitu. Nah, yang kedua, market apa yang kita bangun secara fokus, yaitu adalah market end user. Ya. Jadi 80% ya kan buyer dari produk yang kita rilis atau dirilis oleh perseroan adalah end user. Setelah beliau beli ya atau end user kita beli, lalu itu rumah pertama dan ditinggali. Ya, porsi investor itu sekitar 20% gitu. Nah, jadi lingkungan binaan, lingkungan hunian yang kita bangun sebagai portfolio itu hidup suasananya. Gitu. Ya, livable area gitu ya. Baik, berarti memang fokus masih di dalam remote area, berarti Jabodetabek lah yang masih menjadi incaran para pengembang properti nampaknya begitu. Dan ini kira-kira kansnya sampai seberapa kuat kalau kita lihat dengan tadi Anda ceritakan ini adalah bisnis ataupun industri yang terbuka. Berarti kan persaingannya juga nanti akan cukup ketat begitu di sana. Betul. Nah, saya pikir memang semua kita memahami bahwa properti ini semuanya bisa memasukinya. Betul. Tapi karena ya kan dia industri terbuka, entry barrier-nya banyak. Jadi kan properti ini kan salah satu industri yang paling complicated. Gitu. Dia paling complicated. Bisa disebutkan ya, dia adalah industri yang ketemu end user langsung. Tapi juga ketemu regulator. Ya. Terimbas langsung oleh moneter, isu-isu global, ya kan. Nah, terus ketemu dengan mitra lingkungan, ya kan, dengan pemerintahan, dengan notaris, pertanahan. Jadi kompetensi yang dibangun ini harus sangat solid, sehingga proses ya piramida seleksi alamnya itu memang ketat. Kita sampai ada di sini ini juga bukan sebuah proses yang mudah. Itu dia. Berarti asam garamnya sudah cukup banyak begitu ya yang dilalui oleh Geraha Mitra Asia TBK ini. Nah, dari sisi pendapatan, Anda melihat bagaimana kinerjanya sejauh ini begitu kan? Ini menjadi salah satu bukti kenapa sampai hari ini bisa IPO setelah mimpi beberapa tahun yang lalu terwujud. Berarti kan memang struggle begitu untuk mempertahankan mimpi itu ini. Jika kita melihat GMA TBK ini sebagai single entity dari baru dan melihatnya ini perusahaan dari tahun 2018 ya, berarti baru ya, mungkin malah sulit bertahan. Ya. Jadi 2018 kita dirikan perusahaan ini karena sudah kita persiapkan sebelumnya gitu. Jadi bagaimana ya kan kita coba melihat bahwa kekuatan ini harus dihadirkan dari proses panjang. Sebenarnya itu yang kita akan fokuskan ya, Mas. Keunggulan kompetitif apa yang akan Anda tawarkan kepada investor pasar modal? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Gofar Rozak Nazila, Komisaris Utama PT Geraha Mitra Asia TBK. Mas Gofar, ini lantas bagaimana dengan keunggulan kompetitif yang nanti bisa ditawarkan juga kepada investor yang sudah membenamkan dana mereka? Tentu mereka ingin mendapatkan cuan juga dong dengan berinvestasi di RELF ini. Silakan. Betul. Ya, pastinya kita harus memahami dengan baik diri kita sendiri. Apa sih keunggulan, apa sih DNA dari perseroan ini? Nah, yang pertama mungkin saya bisa share kepada para investor adalah kita memiliki cost structure yang baik. Artinya kita terus-menerus ya, kerjaan kita ini adalah membangun fundamental. Membangun fundamental sebagai perusahaan properti yang prominent. Ini yang akan dicari investor. Gitu. Perusahaan yang melantai di bursa, maka kita harus cek
fundamentalnya bagus atau enggak. Nah, maka dari itu walaupun perusahaan tadi baru ya, belum lama maksudnya, tapi kita memiliki pertumbuhan revenue yang cukup baik. Gitu. Tahun ini kita mengejar di angka 72 miliar, insya Allah. Lalu tahun lalu kita 18, gitu. Tahun sebelumnya perusahaan baru didirikan, kan? Iya. Baru land bank kita baru siapkan dan seterusnya. Jadi, nah tahun depan kita sudah siapkan 128 M. Oke, nah jadi kita akan terus-menerus melihat fundamental kita. Ini yang pokok gitu. Para investor harus merasa tenang, aman dengan fundamental yang kokoh. Nah, yang kedua, strategi juga harus tepat gitu ya. Kita harus memiliki sasaran yang tepat, market yang tepat gitu kan, strategi marketing and branding yang pas. Otomatis keseriusan kita ada di lantai ini, maka kita juga harus membangun GCG-nya. Betul. Oke. Nah, apakah itu cukup? Enggak cukup. Keunggulan apa yang harus kita lengkapi? Ya, maka kita tahu bahwa tidak mungkin kita besar dan kuat hari ini tanpa proses digitalisasi dan teknologi. Nah, maka dari itu kita sedang investasi juga di situ, sehingga kita akan menjadi perusahaan tidak hanya kokoh fundamentalnya, tetapi juga menjadi perusahaan masa depan. Karena market kita terus shifting, Mas. Betul. Ya, menjadi native teknologi. Gitu. Nah, itu yang kita dan itu akan diadaptasikan mungkin dalam produk-produk properti yang ditawarkan. Betul. Kita menginvestasikan infrastruktur kita atas ya kan, misalkan infrastruktur hardware kita di dalam kawasan portfolio kita, ya kan? Fiber optiknya kita install di situ, desainnya, terus bagaimana setiap, walaupun rumah kita mungkin tipe menengah, tapi setiap penghuni bisa bekerja di dalam rumah, gitu kan. Nah, ini penting. Nah, jadi salah satu keunggulan mungkin yang ditawarkan buat konsumen. Dan otomatis ya kita kita harus kompetitif secara number kan gitu. Secara number, bagaimana profitabilitas, bagaimana ya kan likuiditas dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan pemanfaatan teknologi digital tadi, Anda melihat berarti langkah ekspansif juga tengah disiapkan. Nah, bagaimana next-nya begitu setelah IPO, kemudian tadi dengan beberapa land bank yang ada di wilayah Jagakarsa tadi di Jakarta Selatan, kemudian di Semplak Bogor itu nanti akan seperti apa kalau kita lihat ekspansi ke depannya? Kalau kita rencana ekspansi ke depannya, memang kita akan sertakan ya kan mindset teknologi ke dalam portfolio kita. Yang kemudian apa yang kita bayangkan adalah terus-menerus membangun portfolio, itu satu. Ya. Membangun story yang kuat. Ya, kalau bahasa lapangan itu adalah buka bisnis, buka proyek, itu story terkuat yang kita miliki. Iya kan? Nah, industri ini yang memang sektor real banget, ya kan, properti. Tapi tidak cukup dan tidak puas dengan sektor realnya, tetapi bagaimana ini kemudian diintegrasikan dengan Internet of Things, ya kan, IA dan seterusnya. Nah, jadi ini keseriusan kita membangun, dan that's why kita juga serius juga ada di sini, gitu kan. Wow, ini tentu bisa menjadi pilihan juga tentunya bagi pemirsa sekalian ya, betapa memang langkah-langkah yang sudah disiapkan, strategi-strategi bisnis yang sudah disiapkan untuk langkah ke depan ini adalah lebih untuk menjamin keberlanjutan usaha, karena memang properti tadi adalah menjadi industri yang terbuka, sehingga di sana perlu ada strategi khusus dan inovasi. Tentunya ya, karena bicara mengenai inovasi, kita lihat dengan kondisi properti sekarang, produk-produk properti juga kan makin canggih. Apakah itu juga, meskipun ini main di kelasnya menengah, tapi Anda melihat teknologi ini menjadi salah satu kelebihan kalau saya sering lihat dan baca begitu. Dan tentu menjadi daya tarik tentu bagi konsumen. Betul. Jadi di level segmen market kita dan portfolio yang kita miliki, tentu ada batasan-batasan yang mampu kita supply relate ke teknologi. Nah, misalkan kita sedang membayangkan rumah tipe menengah itu apa sih yang the best facilities bisa kita supply. Nah, itu memang mungkin kalau ada kesempatan kita bisa lihat apa yang kita kerjakan di lapangan, itu bisa mungkin jadi inilah ya. Jadi bukti review, gitu ya. Jadi review kan. Nah, jadi mindset ini akan kita kuatkan, dan juga resources kita, SDM kita memang kita sesuaikan dengan visi. Makanya tim-tim muda kita tuh sangat dominan. Gitu. Kayak kita memberikan freedom to test a new approach, ya, setiap orang punya kesempatan untuk innovate, improve and innovate, gitu kan? Dan itu menjadi salah satu KPI mereka. Gitu. Kita bebaskan mereka untuk menginnovate apapun.
Gitu. Oke. Dan kita catat inovasi itu. Oh, dalam bentuk desain ataupun apapun lah pemanfaatan teknologi. Dia arsitek ya, maka dia akan menginovate itu. Dia meriset lifestyle, gitu kan, dan seterusnya. Terus di estate, nah, dia akan menginovasi tentang livelihood. Oke. Gitu. Misalkan di financial ya, gimana caranya kita bangun ya kan GCG yang kuat dan seterusnya. Itu dia pentingnya nampaknya riset menjadi bagian dari strategi perseroan nampaknya ke depan begitu, dan ini tentu tidak main-main karena dengan hasil riset tadi bisa menentukan produk apa sih nanti yang akan diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal mereka. Baik, Mas Gofar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang diberikan. Ini sukses untuk perusahaan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Thank you. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjelang Idul Adha. Harga pangan merangkak naik.